Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, saya ucapkan selamat berjumpa kembali pada acara pelatihan guru pada kegiatan pada hari ke-9 dari pelatihan yang rencana dilaksanakan 10 hari ini. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita kembali lagi untuk memasuki materi baru, yakni pada filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Namun dalam hal ini saya berharap sebelum kita memulai pembelajaran ini, saya mengharapkan kepada Bapak Ibu dulu supaya tetap semangat dalam hal belajar, karena ini sudah jauh malam juga. Jadi saya hanya berharap sebelum kita mulai saya es krim dulu dan berdoa. Kita mulai sebelum kita berdoa, kita es breaking dulu kepada Bapak Ibu. Ketika saya mengatakan kekuatan, Bapak Ibu menjawab 55. Oke? Oke Pak, iya. Oke ya. Jadi kembali saya ulangi, ketika saya mulai kekuatan 55, yes. Oke? Oke, kita memulai kekuatan. Oke. Ya, kekuatan. 55. Yes. Oke. Ya, makasih banyak. Jadi es breaking yang kita lakukan ini adalah untuk menyemangati kepada Bapak Ibu dalam hal pembelajaran kita pada malam ini yang sudah memang waktu istirahat sebenarnya. Selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran, kita mulai berdoa dulu, yang mana ketika pembelajaran dilakukan dengan berdoa, insya Allah akan berberkah juga. Bapak Ibu yang bersedia untuk memimpin doa, dipersilakan. Atau dilanjutkan saja? Saya Pak. Oke, silakan Pak Ikram. Iya Pak. Teman-teman, Bapak Ibu calon guru sekolah penggerak, ya, sebelum kita melanjutkan materi yang dibawakan oleh Pak Abdul Aziz ini, saya akan mengambil alih dulu ya dengan memimpin doa. Ya, baiklah, kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai, ya. Oke. Terima kasih banyak Pak Ikram. Kembali. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih banyak atas pembacaan doa yang dilakukan untuk pembelajaran kita pada kali ini. Selanjutnya kita mulai kegiatan ini. Saya berharap selanjutnya kepada Pak Ikram, silakan dimunculkan. Oh iya Pak. Iya Pak, tunggu Pak. Ya. Ya, oke Pak, sudah muncul. Jadi oke. Ya, oke, kita mulai saja Pak dengan, jadi kalau ada masalah tentang tidak terlalu jelas, saya minta maaf sebelumnya, mungkin karena jaringan juga kurang mendukung di tempat ini. Dan mudah-mudahan tempat Bapak Ibu untuk menerima sangat menurut Hajar Dewantara. Sebelum kita mulai tentang filosofi pendidikan menurut ini, kita mulai kecepatan dulu kepada Bapak Ibu.
Yang pertama, pada saat berbicara ketika dipersilakan. Kedua, mikrofon matikan ketika ada yang berbicara dan mendengarkan. Selanjutnya yang ketiga, menghargai pendapat peserta yang lain. Dan yang keempat, tidak meninggalkan tempat tanpa seizin atau pemberitahuan kepada pemateri atau yang telah ditunjuk. Selanjutnya, mulai pertanyaan pemantik akan muncul. Silakan Bapak Ibu, nanti silakan. Yang pertama, apa yang Bapak dan Ki Hajar Dewantara? Silakan Bapak menjawab tentang Bapak tentang Ki Hajar Dewantara itu. Halo? Iya Pak, Halo? sudah Pak. Sudah. Bagaimana Bapak, Ibu bisa mendengar? Iya, jelas Pak, jelas Pak. Ya, oke. Kalau kita ya, oke. Tadi sempat lagi. Kayaknya Pak Asis terpental lagi dari kelas, kita tunggu-tunggu saja. Iya, kan ini tetap direkam nih Bapak Ibu. Kita tunggu. Mungkin bisa Pak, nggak usah nanti aktifkan kamera di supaya bagus Kak. Jaringannya. Halo? Iya, lanjut mungkin Pak, lanjut mungkin. Oke, Bapak Ibu, saya minta maaf. Saya lanjutkan saja mengingat kondisi halnya di sini kurang bagus. Oke, yang pertama tadi saya ulangi tentang kita akan mempelajari tentang profil dari Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya yang kedua, definisi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya yang ketiga, definisi pengajaran Ki Hajar Dewantara. 4, tujuan pendidikan dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Dan kelima, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, kita masuki tentang profil dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh nasional yang kita kenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional dan sekaligus sebagai pendiri dari Taman Siswa. Asas daripada Taman Siswa, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati, mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk menghamba pada sang anak. Jadi pendidikan yang profil Ki Hajar Dewantara ini pada dasarnya pendidikan itu berfokus pada pendidikan anak itu sendiri. Selanjutnya, motto dari Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara, ini Patra Triloka Ki Hajar Dewantara, Ingarso Suntulada, Imania Mangukarsa, Tuturi Handayani, yang artinya di depan memberikan contoh, di tengah membangun, dan di belakang memberikan dorongan. Di depan memberikan contoh artinya di sini kita memberikan contoh dan teladan kepada anak-anak didik kita, dan di tengah membangun, dalam hal ini kita membantu anak-anak kita agar senantiasa kita memberikan
bantuan, dorongan senantiasa memberikan semangat dalam belajar. Dan di belakang memberi dorongan senantiasa kita memberikan pengarahan, membantu anak-anak kita agar senantiasa tekun dalam belajar, mencari ilmu sesuai dengan pendidikan sepanjang hayat. Selanjutnya definisi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai seorang anggota masyarakat. Ini memberikan gambaran bahwa anak itu lahir sudah memiliki kodrat, yang dimana kodrat itu akan berkembang sendiri dengan bantuan daripada orang tua ataupun para pendidik-pendidiknya. Selanjutnya, pendidikan adalah tempat persemaian benih kebudayaan di dalam masyarakat. Pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki tingkah lakunya. Bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat itu anak itu. Selanjutnya, pengajaran dari Ki Hajar Dewantara. Bagian dari pendidikan, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Jadi pengajaran itu merupakan proses kepada anak-anak untuk sebagai bekal dalam untuk menghadapi kehidupannya secara lahir maupun batin. Tujuan dari pendidikan Ki Hajar Dewantara menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara dan budi pekerti. Budi itu terdiri dari cipta, rasa, dan karsa. Cipta sama dengan pikiran, rasa, perasaan, dan karsa kemauan seorang peserta didik. Pekerti tenaga dan raga, kemampuan fisiknya. Oke, selanjutnya kepada Bapak Ibu, saya kira demikian informasi tentang filosofi pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Namun dalam hal ini sebelum kita menyelesaikan pelajaran kita pada sesi kali ini, mungkin ada dari Bapak Ibu yang bisa memberikan refleksi dari hal-hal positif yang telah Anda pelajari dari pemikiran-pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Kepada Bapak mungkin ada atau Ibu ada masukan ataupun merefleksi dari materi tadi. Mohon izin Pak. Ya, silakan. Terima kasih Pak atas kesempatannya yang dapat saya jadikan refleksi dari materi yang telah Bapak sampaikan. Kita sebagai guru harus menurut yang saya pahami Pak, kita sebagai guru itu seharusnya menghambakan diri kepada siswa. Saya kira itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, oke. Dalam hal ini menghambakan diri sebagai seorang guru, menghambakan diri kepada anak bukan dalam artian kemauan anak. Jadi bagaimana kita sebagai seorang guru atau sebagai seorang pendidik mampu mengarahkan peserta didik kita atau anak-anak kita dengan tetap memperhatikan kodrat anak-anak kita, supaya anak-anak kita dalam hal ini ketika kita memberikan pengetahuan dapat sesuai dengan kodrat kemanusiaannya. Ya. Saya kira itu Pak, mungkin masih ada atau kalau dari saya cukup Pak, mungkin ada dari teman lain ya. Terima kasih Pak.
Kalau dari saya juga Oke. cukup Pak. Ya sudah jelas tadi pemaparannya Pak. Iya. Dan Ya, ya oke. Kalau begitu saya kira untuk pertemuan kita pada sesi kali ini saya kira kita akhir sampai di sini. Mudah-mudahan besok kita bisa melakukan kembali pembelajaran dengan semangat dan jiwa yang lebih baru lagi dalam menerima ilmu-ilmu selanjutnya. Oke, selanjutnya sebelum kita mengakhiri materi kita kali ini, alangkah baiknya kita menutup dengan doa. Bapak ada yang mau, Ibu yang bisa membantu? Ibu Nelly Pak. Oke, atau kita ya. Saya Bagaimana, Bu Pak, Nelly? saya siap Pak. Iya, Pak ya, Surya, oke, Pak Surya. silakan Pak. Oke. Ya. Terima kasih Pak. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sebelum kita menutup kegiatan kita pada malam hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan tadi bermanfaat untuk kita semua dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Barakallah. Amin. Berdoa selesai. Terima Oke, kasih Pak. terima kasih. Selanjutnya kita kembalikan kepada narasumber yang pertama, kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa?